Jati dengan NIM 251120640101. Perkenalkan, saya Agil Panaputra dengan NIM 2511206414. Saya Citra Ayu Lestari dengan NIM 251120640004. Saya Claudia Tristiana dengan NIM 251120640029. Nah, di sini sebelumnya kalian udah pernah dengar belum kayak berita bensin campur etanol itu? Udah, itu viral banget kan, apalagi di sosial media kan banyak banget ya. Nah, betul. Nah, sekarang kita akan membahas soal bensin campur etanol. BBM di Indonesia akan wajib menerapkan campuran etanol sebesar 10%. Belakangan diketahui, BBM murni milik Pertamina ternyata sudah ada kandungan etanol. Sementara BBM swasta justru menolak campuran etanol. Publik pun jadi bertanya, apa fungsi etanol? Menurut pengamat energi, mencampurkan kandungan etanol 10% pada BBM bisa menurunkan kandungan energi pada bahan bakar. Saatnya kita masuk ke sesi podcast, yaitu podcast OSP, obrolan suara publik. Halo semuanya. Selamat datang di podcast OSP, obrolan suara publik. Nah, di sini tuh tempat kita buat ngobrol soal isu publik. Nah, di sini kita akan membahas soal berita, yaitu bensin campur etanol. Nah, di sini tuh beritanya tuh tersebar luas gitu, banyak diperbincangkan di masyarakat. Nah, itu tuh ada pelanggaran etikanya. Nah, menurut teman-teman ini nanti kita akan mendiskusikan lebih lanjut ya tentang kasus ini. Oke. Nah, topik kali ini tuh menarik banget, soalnya itu awalnya itu pemerintah itu pengennya kayak Indonesia itu mandiri, jadi nggak terpaku dengan minyak impor gitu. Nah, tapi kok malah masyarakat memperbincangkan masalah ini terus ya? Itu kenapa? Nah, bener banget. Banyak yang bilang kebijakan itu masih kayak buru-buru, nggak transparan, kelihatan ada pihak-pihak tertentu yang diuntungkan lah ya utamanya. Jadi ini bukan cuma soal energi, tapi juga soal etika yang harus kita pertanyakan. Tuh. Nah, gini sekarang kalau menurutku ya, ini kalau masalah bensin etanol ini kayak kelihatannya positif ya. Soalnya kayak pemerintah itu pemerintah itu buat kayak arah baru gitu loh, kayak energi yang berkelanjutan gitu. Karena kan bensin etanol itu kan dibuat dari bahan tumbuhan, yaitu kayak tebu dan singkong gitu kan. Jadi kayak ramah lingkungan gitu. Nah, contohnya itu aku pernah lihat di sosial media itu kayak di Brazil itu kan kayak udah lancar banget kayak menggunakan bensin etanol ini gitu loh. Masih terkait BBM, pemerintah menyiapkan lahan untuk menanam tebu dan juga singkong sebagai upaya untuk mendukung percepatan penggunaan etanol 10% atau S10. Pemerintah juga akan menambah pasokan sawit untuk meningkatkan biofuel dari B40 menjadi B50 seiring rencana penghentian impor BBM jenis solar pada tahun 2026. 1 juta etanol, sumbernya ada 2 etanol tadi. Pertama adalah ubi, singkong, 1 juta hektar disiapkan Pak, sudah ada. Tebu kita rancang 500.000, dua-dua ini bisa jadi etanol. Kalau harga gula naik, kita jual gula. Kalau harga etanol naik, kita jual etanol. Seperti terjadi di Brasil. Iya sih, setuju banget aku dengan kamu. Apalagi dengan adanya bensin etanol ini kan juga naik lagi pendapat petani juga kan, menguntungkan para petani lah. Apalagi ini kan diambil dari kayak tebu, singkong gitu. Dan menurutku ini juga bahan bakarnya juga bagus sih, karena tidak menimbulkan terlalu banyak emisi karbon. Nah, karena ini juga jadi udara kita tuh lebih bersih karena adanya etanol ini. Nah, apalagi dengan kita melibatkan para petani juga, ini juga bisa membantu lah tidaknya perekonomian daerah tersebut. Nah, menurutku seperti itu juga sih.
Gimana kalau dari Mbak? Kalau dari aku ya, itu ada perusahaan itu yang udah diumumin terlebih dahulu. Jadi itu pas kebijakannya itu diumumin, kayak mereka tuh udah tahu duluan gitu loh. Contohnya itu perusahaan X Etanol. Itu udah punya kontrak kerja sebelum aturan resminya keluar. Gitu. Nah, yang kalau dari Mbak siapa? Eugenia. Apa? Ini gimana ya teman kelasnya nggak Lupa dia. Dia lupa. Dia. Sorry. Dari Mbak Claudia nih, bagaimana nih sudut Kalau pandang aku soal itu produk ini? agak skeptis ya, kayak masih nggak siap aja. Misalnya itu dari sisi infrastruktur, SPBU itu yang bisa nyediain bahan bakar etanol itu masih minim banget. Aku sempat baca uji cobanya itu di beberapa kota besar, Ya. tapi kan harusnya nerapinnya itu di semua ya, di nasional. Nah itu butuh waktu dan kesiapan yang panjang dan maksimal. Oke, jadi inti dari pembahasan kita yang ini tuh kayak aku dan Agil lebih melihatnya itu dari sisi manfaatnya, sedangkan Citra dan Claudia lebih melihat ke sisi prosesnya gitu ya. Tadi sekarang kita akan bahas tentang etika publik. Nah, tentang kasus bensin etanol ini tuh apakah ada gitu kayak bentuk pelanggaran etika publik gitu di dalamnya? Pastinya ada. Menurut kalian gimana? Nah, kalau menurutku itu yang paling jelas pasti soal transparansi. Kayak publik itu nggak dikasih info yang cukup, nggak dikasih info yang valid, kayak siapa perusahaan yang dapat proyek, terus berapa biayanya, uji cobanya itu ada di mana, semua itu kayak serba abu-abu, samar. Padahal masyarakat kan kita punya hak gitu, karena kebijakan ini kan publik pakai uang negara. Ya, dan satu lagi itu ada public conflict of interest. Itu kalau misalnya ada pejabat yang punya saham di perusahaan pemasok, itu tuh dia juga terlibat dalam pengambilan kebijakan itu. Kalau kayak gitu tuh udah gak etis banget gitu loh. Terus kebijakan publik tuh seharusnya netral. Berarti bukan kebetulan kayak satu pihak aja ya nih, berarti kayak gimana sama ya? rata lah Ya, gitu manfaatnya gitu. gitu. Nah, tapi gini, kadang itu nggak semua info kan bisa disebar ya. Jadi Iya. kayak harus diproses lebih dahulu, diteliti lagi gitu kan. Jadi kayak kalau kita sebarluaskan nanti malah ada kesalahan gitu kan, nanti malah terjadi konflik lagi Ya, gitu. penyalahpahaman kan. Iya. Nah, pemerintah itu harus melalui uji riset dulu atau uji coba dulu ya untuk sebelum disebarkan ke masyarakat gitu. Ya benar sih, menurutku selama tujuannya itu baik untuk jangka panjang ya. Iya. Nah, selagi kan ini kan juga untuk mengurangi polusi juga, dan ini juga menyokong untuk para petani juga nih, untuk sektor daerah ataupun sekitarnya. Nah, menurutku ini masih bisa untuk dikembangin lagi. Kita kasih ruang lah untuk pemerintah kita untuk mencoba. Apa salahnya sih? Nah, selama ini juga tujuannya baik untuk kedepannya. Aku sih setuju ya, harus dikasih ruang lebih gitu, tapi juga harus ada tanggung jawabnya, tanggung jawab moral, tanggung jawab pihak-pihak yang terlibat. Jangan sampai eksperimen ini tuh malah bikin harga bahan pokok lainnya naik, dan itu ngerugiin masyarakat kecil kayak kita. Nah, itu tuh kadang masalah etika publik itu muncul bukan karena niat jahat ya, tapi itu karena kadang timbul karena ada kurangnya pertimbangan gitu, dan juga kurang adanya komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat gitu ya. Nah, setelah kita membahas tentang pelanggaran etika publik, sekarang kenapa sih kok kasus ini tuh bisa disebut kayak pelanggaran ke etika publik gitu? Dan dampaknya untuk masyarakat itu gimana? Karena etika publik itu dasarnya itu kepercayaan. Begitu masyarakat kayak kita itu merasa pemerintah nggak jujur atau transparan, kepercayaan itu bisa langsung hilang seperti pengalaman-pengalaman kita sebelumnya.
Dan ketika udah hilang, kebijakan apapun nantinya itu bahkan yang bagus bakal susah diterima. Contohnya kemarin kan kita juga ngalamin bensin oplosan itu ya dari pertama itu benar-benar bikin sakit hati ya guys. Aku pengguna setia pertama. Setuju banget, dampaknya juga panjang loh. Misalnya masyarakat itu kan jadi malas dengan program energi baru lagi karena mikirnya paling ujung-ujungnya ada yang diuntungin sendiri gitu, kayak korupsi gitu loh. Jadi reputasi lembaga pemerintahan itu bisa rusak. Nah, betul juga. Kan padahal kan niatnya baik ya awalnya, tapi karena terjadi kesalahan komunikasi, jadi salah paham gitu masyarakat. Jadi menurutku pemerintahan kita harus lebih terbuka lagi sih untuk membangun kepercayaan publik kita kan, apalagi akhir-akhirnya juga banyak isu politik yang membuat gonjang-ganjing kan, apalagi kepercayaan masyarakat jadi turun juga. Apalagi ini kan salah satu menurutku ya, ini adanya adanya bensin etanol ini lebih bagus lagi sih. Ini sayang banget kalau dilewatin menurut aku, apalagi itu kan nol emisi karbon kan. Nah, dia mudah terurai dengan udara. Jadi apalagi ini juga menguntungin dalam sektor negara kita, baik daerah maupun petani juga. Sayang banget masyarakat udah pada trust issue ya guys ya. Jadi sebenarnya etika publik itu bukan cuma benar atau salah, tapi juga soal caranya gimana pemimpin itu mengambil keputusan dengan tanggung jawab moral dan juga keadilan sosial gitu. Setuju nggak? Setuju. Mungkin bisa Langkah wajib penggunaan etanol 10% dalam BBM menurut Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dalam rangka menciptakan sumber-sumber energi dari nabati. Selain itu, langkah ini juga bagian dari membangun kedaulatan energi agar Indonesia mengurangi impor bensin. Bahlil yakin mandatori bioetanol 10% atau E10 dapat menekan angka impor bensin. Hal ini seperti penerapan biodiesel 40 atau B40 yang berhasil memangkas impor solar Indonesia. Bahlil juga meyakini pemanfaatan etanol dapat menggerakkan ekonomi daerah. Jadi gini, kalau etanol ini kan dibutuhkan dari singkong, dari jagung, dari tebu. Nah, ini banyak menciptakan lapangan pekerjaan untuk masyarakat pertanian. Tetapi memang harus ada prosesnya itu mekanisasi teknologi. Jadi ini kita akan kolaborasi plasma inti lah. Jadi supaya juga ekonomi daerah bisa tumbuh. Nah, begitu ditanam selesai baru kita bangun pabrik etanolnya. Nah, sekarang kita lihat dari sisi teori etika nih. Kira-kira dari perspektif mana kebijakan ini bisa dilanggar gitu, bisa dibilang melanggar gitu maksudnya? Kalau aku tuh bisa lihat dari utilitarian ya, kebijakan ini belum ngasih manfaat yang maksimal buat masyarakat. Malah sekarang harga bensin tuh jadi pada naik, terus petani juga belum dapat untung, belum masih bayang-bayang lah, masih gitu. Dan masyarakat kecil juga paling rasain ya dampaknya. Jadi nggak sesuai itu sama prinsip kebaikan terbesar buat banyak orang. Dan juga ingat nggak teman kita pernah buat story Israel itu motornya tuh di bengkel teman-teman, gara-gara itu gara-gara ya ini kasus bensin ini. Dan udah 2 kali ya ke bensin maksudnya ke ini ya, ke bengkel gitu. Jadi ngerugiin kan alhasilnya malahan. Apalagi dia napas itu kan. Ya bener. Kalau dari aku itu ada deontologi. Pelanggarannya ada di kewajiban moral pejabat publik. Mereka tuh punya tanggung jawab buat jujur dan adil. Kalau udah ada kepentingan pribadi di baik kebijakan itu udah otomatis gak etis, meskipun agak melanggar hukum gitu. Benar-benar. Nah, kalau dari aku sendiri nih ya, itu aku melihatnya dari etika kebijakan. Niatnya tuh mungkin baik ya, pengen Indonesia lebih
hijau, lebih mandiri gitu Maju, loh. negara maju. Iya. Tapi kalau dalam pelaksanaannya itu nggak ada kayak kejujuran atau empati gitu ke masyarakat. Jadi ya kita etika dari pejabatnya. Iya sih. Aduh. Setuju sih. Jadi pelajaran buat pemerintah juga ya. Kalau kebijakan publik itu nggak cuma bicara soal rasional, tapi juga teknis. Harusnya ada nilai-nilai moral juga sih yang dilibatkan. Karena cara mereka berkomunikasi melibatkan masyarakat itu harusnya bagian dari etika kebijakan juga. Benar-benar. Jadi sebenarnya itu bukan cuma satu teori aja yang dilanggar, tapi kombinasi dari transparansi, keadilan, dan tanggung jawab sosial. Oh, Moral. maaf ya, tanggung jawab moral maksudnya. Nah, menurut kalian nih, stakeholder yang terlibat di kebijakan bensin etanol ini siapa aja sih? Pasti ada sih pemerintahan yang terlibat, apalagi kayak di sektor Kementerian SDM nih. Terus kayak Pertamina udah pasti terlibat sih, Mas. Pasti itu mah daerah utamanya. Iya. Iya nggak sih? Nah, apalagi kementerian sorry. Pasti ada kayak sektor-sektor swasta nih. Contoh ya. kayak di pabrik tebu mungkin. Tuh. Dari sektor industri tebu itu maksudku. Dan Nah, petani lokal juga sih yang menyediain bahan-bahan bakunya untuk dari etanol ini. Betul. Tuh, nah jangan lupa masyarakat kan juga terlibat gitu ya, karena kan mereka yang ngerasain langsung kayak dampaknya atau dari harga bensinnya dan juga performa kendaraannya. Nanti kan bisa mogok itu kayak Isra tadi. Itu benar-benar bikin Nah. gong itu gongnya itu. Bikin Nah, banyak yang nonton di jalan teman-teman Iya. aku. Apalagi kan Isra itu kan atas ya, jadi kan Iya, kayak merugikan biayanya ya. juga ngaruh ya, merugikan banget. Bikin Hmm. semua orang ya hampir. Iya. Tuh. Nah, media itu menurutku juga nggak kalah penting karena mereka tuh bisa bikin berita itu ngebentuk opini publik. Nah, kalau media itu cuma fokusnya ke drama atau cuma gosip politik, itu positifnya tuh nggak kelihatan. Tapi kalau imbang, masyarakat bisa menilai nih dari yang lebih objektif gitu. Jadi kan zaman sekarang kan media kan suka menggiring opini ya, bisa apalagi di platform kayak TikTok, YouTube atau X seperti itu. Jadi banyak berita-berita yang nggak valid, nggak tahu sumbernya dari mana. Itu jangan kalau kita lihat berita kita harus mastiin ya guys, sumbernya itu dari mana, kita validin. Cross check lagi ya, lebih cross check lagi dari sumber mana, pastiin. Karena sekarang itu untuk berita-berita hoax tuh mudah banget guys tersebar, apalagi sekarang di zaman era digital seperti ini. Stay safe ya semuanya. Stay safe. Nah, Dan lembaga pengawas seperti KPK itu tuh juga perlu ikut mengawasi agar kebijakan publik tetap transparan, akuntabel, dan bebas dari konflik kepentingan. benar itu. Peran lembaga-lembaga ini tuh sangat penting untuk memastikan bahwa proses perumusan hingga pelaksanaan kebijakan yang dilakukan sesuai dengan prinsip good governance. Iya, Terus, mereka. selain itu, pengawasan dari lembaga independen juga dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang seperti korupsi dan ketidakadilan dalam pengambilan keputusan publik gitu. Setuju. Nah, jadi intinya kan banyak banget nih pihak yang terlibat. Jadi pengawasannya juga harus lebih menyeluruh ya. Benar, harus lebih ketat lah, diawasin lah. Setidaknya pemerintah gimana kerjanya. Wah, pemerintah lagi nih. Siapa lagi? Masa kita? Oke. Nah, setelah kita bahas masalahnya, sekarang kita bahas solusinya ya pastinya ya. Menurut kalian gimana nih cara membuat kebijakan bensin etanol ini lebih etis ke depannya biar nggak ada lagi drama kayak curiga-curiga gitu masyarakatnya Yang touch issue gitu ya. Nah, pertama kalau aku itu pemerintah seharusnya meningkatkan transparansi yang maksimal. Oh, iya, betul. Pemerintah itu harus buka data yang lengkap dari awal, kayak studi kelayakan, terus daftar perusahaan yang ikut tender dan dampaknya ke masyarakat tuh gimana. Nah, misalnya
pemerintah itu bisa bikin portal online khusus biar publik itu bisa mengaksesnya kapan aja dan di mana aja. Jadi kayak seperti yang dilakukan negara-negara yang maju. Mungkin negara-negara maju tuh kayak gimana sih Kak? Kayak contoh mungkin kayak Singapura. Yang dulu tetangga ya, yang dulu tetangga. Kayak Brazil tadi. Benar. Oh, Brazil juga udah menerapkan etanol ya? Iya, tadi contohnya. udah maju Sudah itu. maju, ya. Iya, dan jangan lupa untuk audit independen. Nah, Itu melibatkan lembaga seperti KPK atau FGO untuk cek apakah ada konflik of interest. Contohnya, kalau ada pejabat yang terlibat, mereka itu harus deklarasi aset dulu. Ini bisa cegah korupsi dari awal apa enggak gitu. oke paham. Nah, dari sisi masyarakat juga kita bisa dorong sih partisipasi lebih aktif lagi nih. Apalagi kesadaran masyarakat ini kan lumayan menurun ya. Masih tinggi. Nah, misalnya kita bikin survei online atau bikin grup discussion seperti itu. Atau kalau ini yang kita ke masyarakat tuh apa namanya ya? Sosialisasi. Sosialisasi, benar. Nah, mungkin kita bisa bikin kayak gitu. Bayangin deh kalau petani dan konsumen ikut serta ya dalam kejadian ini. Jadi kebijakan ini akan lebih Adil. Nah, Iya. jadi kebijakan ini tuh bakal lebih adil lagi nggak sih dan sesuai kebutuhan lah. iya berpangan. Nah itu satu lagi ya, ini tuh kayak edukasi publik gitu loh, kayak dibilang Mbak Claudia tadi kan ada sosialisasi. Nah gitu, jadi bukan cuma sekali diumumin gitu. Iya, Nah, berkali-kali karena kan kita negara besar. Nah. Indonesia negara besar. Nah itu kan juga bisa lewat kampanye di media sosial atau sekolah ya mungkin ya. Jadi kayak ngejelasin manfaatnya etanol itu apa, dan tanpa kayak membuat masyarakat itu kayak takut kalau harganya naik atau dampak negatifnya apa gitu loh ya. Pokoknya sebarin yang positif gitu ya, tapi harus fakta, jangan ngibul. Kalau kayak gitu kan masyarakat lebih percaya lagi gitu kan ke pemerintah. Benar. Nah, aku setuju ya. Intinya etika publik itu bisa diperbaiki kalau semua pihak itu berkomitmen. Jadi jangan sampai kebijakan yang bagus dari awalnya bibit bagus ya malah hancur gara-gara kurangnya komunikasi. Langsung Itu ya. Oke, biar makin inspiratif nih. Sekarang kita bandingin kasus serupa ini di negara lain itu gimana. Nah, lalu pengalaman mereka dengan kebijakan energi bensin ini, campur etanol ini, dan apa pelajarannya itu buat Indonesia? Nah, kita bisa ambil contoh dari negara Brazil ya, yang kita udah mention lama. dari tadi ya. Brazil lagi sih, mulai lagi Brazil. Mereka tuh udah lama pakai etanol ini dari bahan tebu kan. Dulu mereka tuh sempat kesulitan soal bahan bakar nih. Nah, terus mereka belajar cara menangani dan ke Indonesia lah nih gitu. Nah, sampai sekarang dia tuh akhirnya berhasil menciptakan bahan bakar etanol ini. Nah, bahkan sampai 1% di beberapa mobil udah diterapin. Suksesnya karena transparansi mereka dari awal, sistem pemerintahnya nggak kayak negara kita ya. Jangan tanya lagi. Ya itu. Pemerintah tuh melibatin para petani, perusahaan-perusahaan kecil, dan semuanya itu dilibatin, dan nggak ada kayak orang belakang nih. Nah, itu benar banget. Komplot-komplotan nih nggak ada di sana. Jadi benar-benar terbuka sama masyarakat, dan kepercayaan negara sana pun akhirnya meningkat tentang bensin etanol ini. Jadi nggak ada drama-drama nih ketika udah ada ditetapkannya. Gitu. Nah, dampaknya pun emisi mereka menurun sebesar 20%, dan untuk ekonomi sistem pertanian di negara mereka juga ikut menaik sih. Pelajaran yang dapat kita ambil kalau mau sukses, jangan buru-buru, tapi bangun kepercayaan dulu. Betul itu. Nah, kalau setahu itu di Amerika Serikat itu punya program RFS atau program Renewable Fuel Standard. Tapi awalnya itu ramai banget kontroversi karena perusahaan minyak besar diuntungin.
dan ada tuduhan manipulasi data. Akhirnya mereka itu memperbaiki dengan audit ketat dan regulasi baru. Sekarang lebih adil, tapi butuh waktu 10 tahunan ke depan buat Indonesia. Ini buat Indonesia ya. Peringatan kalau nggak awas kita bisa ulang kesalahan yang sama gitu loh. Iya sih. Jadi kita itu harus lebih berhati-hati lagi. Iya, kita harus lebih selektif. Nah, kalau di negara kita sendiri ya, di Indonesia, ingat nggak kasusnya biofuel? Sawit beberapa tahun yang lalu. Nah, kebijakannya bagus sih buat energi hijau, tapi itu ada isu deforestasi dan korupsi. Nah, akhirnya masyarakat ya protes besar-besaran dan programnya jadi molor. Nah, pelajarannya selalu diprioritaskan dampak sosial dan lingkungan seperti itu. Jadi bukan cuma untuk perusahaannya aja, jadi untuk masyarakat yang harus dipikirin juga. Betul. Nah, jadi intinya negara lain itu berhasil karena mereka itu fokus ke etika, kayak transparansi, partisipatif, dan juga diawasi ketat gitu ya. Kita bisa tiru itu biar bensin etanol ini nggak cuma mimpi aja, tapi juga jadi kenyataan yang bermanfaat untuk semua. Untuk masyarakat, ya, semua seluruh Indonesia, negara kita tercinta. Seperti itu. Nah, dari obrolan panjang kita tadi bisa disimpulkan kalau program bensin etanol itu sebenarnya punya potensi yang besar ya buat masa depan Indonesia ini. Nah, tapi pelaksananya itu harus benar-benar dijaga, terutama dari sisi etika publik, transparansi, dan juga tanggung jawab sosial. Benar banget, etika publik itu bagaikan fondasi kepercayaannya masyarakat. Sekali retak butuh waktu yang cukup lama untuk memperbaiki semuanya. BTW pembahasan kita seru banget ya, karena bisa sharing informasi sama teman-teman yang lainnya. Iya. Nah, semoga nih ke depannya kebijakan baru seperti ini tuh bisa lebih matang lagi nih diusahain untuk pemerintahan kita. Jadi supaya nggak hanya kayak angan-angan, supaya bisa direalisasikan. Nah, mungkin nanti kedepannya aku berharap sih kayak bisa dilibatkan kayak semuanya sih, dari sektor, baik sektor swasta, pemerintahan, Bekerja sama. Iya. Bahkan masyarakatnya juga harusnya diedukasi seperti itu. biar nggak ada kesalahpahaman lah ya. Iya, jadi jangan tiba-tiba kayak kemarin kan, tiba-tiba ganti gitu, dan tiba-tiba mogok, tiba-tiba Nah. berebut. banyak lah isu-isu dan permasalahan yang terjadi pada kendaraan kita nih. Iya, benar. Jadi hasilnya itu gak cuma baik di kertas aja gitu. Benar. Nah, itu tuh jangan sampai yang awalnya niatnya baik malah jadi kayak bumerang buat kita gitu, karena komunikasinya kurang gitu. Iya. Nah, makasih ya untuk Agil, Citra, dan Claudia yang sudah nemenin ngobrol kita hari ini. Dan buat kalian semua yang masih setia nonton sampai akhir, makasih ya. Dan jangan lupa komentar dan saran di platform kita. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah. Sebagai penutup pembahasan kita hari ini, mengingatkan bahwa setiap inovasi, termasuk bensin etanol, membutuhkan kepastian, kejelasan regulasi, serta kejujuran dari semua pihak agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat. Kita melihat bahwa energi alternatif tidak hanya soal teknologi, tetapi juga bagaimana proses pengambilan keputusan dijalankan secara transparan dan berpihak kepada kepentingan publik. Harapannya, kebijakan energi ini di masa depan tidak hanya mengedepankan efisiensi dan keberlanjutan, tetapi juga menjaga kepercayaan masyarakat melalui pengawasan yang kuat dan pelaksanaan yang bertanggung jawab.
Saputra dengan M20. Dan gua tunggu cari juga. Halo semuanya. Aku ada teman-teman. Banget ya buat kalian semua, Claudia, Citra, Agif, dan buat yang masih dengerin podcast ini sampai akhir, makasih juga. Kritik boleh, tapi yang membangun ya. Sampai ketemu di episode berikutnya. Dadah. Ayo magrib cuy, iki peteng iki. Wis manut omonganku. Oh, keoleh mangan. Besok.